Minggu pertama bulan November ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 9 dengan tema lihatlah sekitarmu atau sekelilingmu dan mengucap syukurlah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Ya, Mazmur 95 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bapak Ibu, saya yakin sebagai orang tua, kita pasti akan marah kalau anak-anak kita tidak tahu berterima kasih. Ya, sebagai orang tua pasti akan marah. Dan biasanya anak-anak kita itu bisanya hanya mengharapkan semuanya itu tersedia, ya kan? Makan 3 kali sehari, pokoknya mereka hanya tahu tersedia di atas meja makan. Mereka juga selalu mengharapkan kita sebagai orang tua selalu ada di tempat di mana mereka membutuhkan. Mereka juga mengharapkan uang selalu harus ada tiap kali mereka membutuhkan. Mereka tidak mau peduli, mau tahu bagaimana cara kita bekerja, mencari uang. Pokoknya butuh uang, mereka maunya selalu ada. Dan mereka mengucapkan terima kasih biasanya tidak spontan. Kalau salah satu dari orang tua mereka minta, baru mereka biasanya mengucapkan terima kasih. Misalnya papa yang bilang, terima kasih dong mama udah masak hari ini. Kecuali papanya juga nggak suruh gitu kan. Atau mamanya terima kasih dong papa udah antar ke sekolah, udah beliin kamu. Biasanya salah satu orang tua minta, baru anak mau mengucapkan terima kasih. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam bulan November yang dikenal sebagai bulan pengucapan syukur atau Thanksgiving. Dan saya ingat salah satu pidato dari Abraham Lincoln. Pidatonya banyak, pidato-pidato Abraham Lincoln yang terkenal, tapi salah satu yang terkenal adalah pidatonya dalam Thanksgiving tahun 1863 yang judulnya Thanksgiving of Proclamation 1893. Ya, dia tuliskan begini dalam bahasa Indonesia, tahun ini akan segera berakhir dan telah diisi dengan banyak berkat, dengan berlimpahnya buah-buah yang dihasilkan dari setiap pertanian dan juga langit yang sehat, langit yang cerah di negara kita. Untuk semua berkat yang berlimpah ini yang terus kita nikmati, bahkan terus bertambah setiap hari, kita cenderung lupa dari mana semua itu berasal. Kita gagal untuk mengakui bahwa berkat itu datang dari Allah semesta alam yang menjadi penyedia semua kebutuhan kita. Allah bahkan bekerja dalam segala hal yang nampaknya merupakan limbah sampah demi mendatangkan kebaikan dan berkat bagi kita semua. Itu salah satu bagian kalimat dari pidato dari Abraham Lincoln tahun 1863, Bapak Ibu. Sejak Lincoln menyampaikan pidatonya sampai detik ini, terlalu banyak manusia yang sombong dengan kemampuan mereka sendiri. Oleh sebab itu, kita semua perlu diingatkan terus diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah kita sering lupa, bahkan merasa tidak perlu Tuhan, tidak butuh Tuhan, tidak perlu mengucap syukur, tidak perlu berdoa. Kita lupa bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu semua asalnya dari Tuhan. Dari Tuhan adanya, dari Tuhan asalnya. Nah, pemazmur menuliskan Mazmur 95 ini ribuan tahun sebelum Abraham Lincoln menyampaikan pidatonya. Firman Tuhan katakan, pemazmur katakan, hari ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti engkau lakukan di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka telah melihat perbuatanku, mereka telah melihat apa yang telah aku lakukan. Nah, pemazmur dalam menulis Mazmur 95, kalau Bapak Ibu baca dan tahu ceritanya, mengacu pada satu peristiwa lampau ketika bangsa Israel mengeluh kepada Musa dalam Keluaran pasal 17. Bapak Ibu tahu ceritanya, ingat ceritanya Keluaran 17. Mereka berjalan di padang gurun keluar dari Mesir. Mereka sampai di Meriba, sampai di masa mereka kehabisan air. Tidak ada air di situ. Sehingga mereka ngomel kepada Musa, mereka marah sama Musa, bahkan mereka marah sama Tuhan. Mereka bilang, Musa, kenapa engkau bawa kita di padang gurun? Kehabisan makanan, sekarang kehabisan air. Mendingan kita jadi budak di Mesir, kita bisa makan enak di sana, tidak bisa dapat air bersih di sana. Sekarang di padang gurun kita menderita, bahkan kalau tidak ada air sebentar lagi kita mati. Bapak Ibu, itulah kira-kira latar belakang Mazmur 95. Dalam hal ini, Lincoln melalui pidatonya dan pemazmur melalui mazmurnya ini mengingatkan kepada kita betapa naifnya kita. Dan itulah natur kita sebagai manusia berdosa, tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Kita juga tanpa sadar cenderung mengembangkan sikap angkuh dengan mengatakan, saya dapat melakukan semuanya, saya pantas untuk mendapatkannya, saya tidak perlu bersyukur karena semua atas usaha saya.
Saya kerja keras, saya sehingga punya uang. Saya kerja keras sehingga keluarga saya bisa happy, bisa ada apa yang mereka punya sekarang. Bapak Ibu, dalam Mazmur 95 ini, Pak Mazmur memberikan kita sebuah pemahaman penting tentang pengucapan syukur. Pengucapan syukur adalah sebuah sikap yang harus kita tanam, kita tumbuhkan dalam hati kita. Jika kita tidak ingin mengulangi kesalahan nenek moyang kita ribuan tahun yang silam, seperti Keluaran pasal 17. Ya, memiliki sikap hati yang benar sangat menentukan bagaimana kita menghadapi berpindah dari hari ini ke hari yang baru. Apa konsep kita hari ini sangat menentukan hati kita, sikap kita untuk masuk dalam hari yang baru. Saya percaya kalau kita belajar untuk tidak hanya melihat ini dan di sini saja, kita berusaha untuk melihat di sekeliling kita, lihat semua arah dalam hidup kita. Saya yakin kita akan disadarkan untuk selalu bersyukur. Misalnya sekarang Bapak Ibu, kita mulai dari arah mana? Arah atas. Mari kita coba untuk melihat ke atas. PowerPoint saya nggak ada ya? Lagi. Hah? Lagi. Oke, ya. Pertama, kita lihat ke atas. Apa maksudnya lihat ke atas? Dengan melihat ke atas, kita sama-sama akan melihat kekuatan dan berkat Tuhan. Dengan melihat ke atas, saya sama-sama, kita semua dibawa untuk melihat bahwa, oh, ada Tuhan di atas sana. Ada kuasa lain yang jauh lebih berkuasa dari kita. Untuk memiliki sikap pengucapan syukur setiap hari, kita perlu menanamkan kebiasaan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tidak hanya setahun sekali pada hari Thanksgiving, tapi itu perlu untuk menjadi habit, menjadi lifestyle, menjadi gaya kita tiap-tiap hari. Saya mengucap syukur karena apa? Saya melihat ke atas, saya tahu ada Tuhan di sana. Nah, jangan sama kayak ada cerita satu wanita namanya Harriet. Dia ateis, nggak percaya Tuhan, tapi beruntungnya teman baiknya orang Kristen. Satu waktu dua-duanya jalan di park, jalan-jalan pagi, kemudian si Harriet yang ateis ini, dia bilang ke temannya, saya kagum sekali melihat ini matahari bisa bersinar luar biasa. Lihat, karena dia bersinar tembus kabut, kita lihat ke atas indah, kemudian kita lihat ini bunga-bunga jadi kelihatan indah. Dia bilang, saya kagum juga melihat ini park, rumput ini hijau, kemudian ada bunga yang berwarna-warni luar biasa sehingga membuat kita ini sepertinya nggak mau tinggalin park ini, rasanya kita mau jalan terus di sini. Dan dia katakan, saya benar-benar bersyukur. Terus temannya yang Kristen ini, dia bilang, bersyukur sama siapa kamu? Kamu itu sedang bersyukur sama siapa? Ya kan, temannya tahu dia ateis, nggak percaya Tuhan kan, sehingga dia bilang, wah ini saya ini benar-benar bersyukur hari ini. Dengan melihat matahari, melihat tanaman. Terus temannya yang Kristen katakan, oke, sekarang kamu itu bersyukur kepada siapa? Bapak Ibu, kita ini harus mengembangkan kebiasaan bersyukur kepada Tuhan. Dia menciptakan kita untuk kemuliaannya, dan sudah sepantasnya lah, selayaknya kita ini semua mengembalikan semua pujian, hormat kita kepada-Nya. Apa artinya? Hal kecil, hal besar, belajarlah untuk mengucap syukur. Misalnya, dapat parking spot yang pas di mall. Yang lain susah cari, kita dapat. Tuhan, terima kasih saya bisa dapat parking spot yang pas. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi keluar jalan, mau jalan, Tuhan lindungi saya. Tolong saya jangan sampai kena tiket. Tolong sampai jangan ditabrak, menabrak. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, tapi saya sejak datang di Amerika karena mereka bilang, hati-hati loh karena tiket insurance naik, kamu harus traffic school. Nah saya itu kalau bilang school, sudah kayak, apalagi kalau mau bilang belajar, aku udah anak duluan. Traffic school berapa jam? 8 jam. Aduh rasanya udah. Jadi tiap kali mau keluar itu doa saya, Bapak Ibu, percaya nggak percaya, doa saya selalu detil. Tiap kali mau keluar, Tuhan lindungi saya, jauhkan, ini doa saya persis setiap mau keluar. Jauhkan dari segala kelengahan, keteledoran dalam mengendarai, sehingga tidak melanggar peraturan lalu lintas, tidak ditangkap polisi, tidak kena tiket, tidak menabrak, tidak ditabrak. Ya kan, bisa jadi kita nggak menabrak, kita ditabrak, Bapak Ibu. Sial juga, repot lagi urusannya. Bapak Ibu selalu doa saya, sehingga tiap kali pulang dari jalan kemana saja, selalu Tuhan, terima kasih nggak kena tiket. Dan bersyukur selama di Amerika ini saya hanya 1 kali kena tiket, itu pun karena terlambat itu lapor ke DMV. Waktu tahun 2010 habis cuti, ternyata itunya registrasinya belum diperpanjang. Jadi ketangkap polisi di Huntington Beach. Jadi ya itu administrasi harus dibayar. Ya oke lah Bapak Ibu, tapi selalu itu tiap nyampe saya mengucap syukur pada Tuhan. Ya, anak-anak pulang dengan selamat di sekolah, mereka tidak diculik, mereka tidak, sekolah mereka hari ini aman, mereka tidak ada penembak.
yang kena mental di situ dan tembak di sekolah. Tiap kali mereka pulang, saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apa saja, ya, anak-anak di sekolah, kita di rumah, selamat di jalan, Bapak Ibu, selalu jadi pengucapan syukur. Kenapa? Lihat ke atas. Oh Tuhan, Kau ada di sana, Kau selalu melindungi, menjaga. Dan mungkin ada ratusan ribuan kesaksian Bapak Ibu kalau saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dari tempat ini. Mulai hal kecil sampai hal besar, di mana terus mengingatkan saya untuk tidak pernah lupa untuk melihat ke atas, memberi kredit hanya kepada Tuhan saja, mengembalikan segala pujian hanya kepada Allah saja. Ya, misalnya Bapak Ibu, saya cerita Bapak Ibu, beberapa kali mungkin di Indonesia saya ini sakit-sakitan. Saya parah, tiap bulan paling tidak sebulan 3 bulan sekali minum antibiotik karena saya memang benar-benar parah sehingga harus selalu ke dokter antibiotik. Mas saya juga termasuk parah waktu itu, sehingga harus terus berobat, bolak-balik, periksa darah dan lain sebagainya. Macam-macam penyakit ada dalam tubuh saya. Terus juga pasien gigi kronis. Tiap kali ke dokter gigi saya bilang, Riki, tiap kali datang kok hilang satu. Tiap kali datang hilang satu. Gak pernah lagi mau dibilang masih bisa ditambal, kayak masih gak bisa. Kamu udah parah gini karena takut ke dokter gigi. Jadi udah bengkak kayak bola tenis di sini, baru minum antibiotik dini kempes, baru. Mereka semua katakan ke Amerika waktu kita 2010 datang ke sini, health insurance mahal, gereja juga belum sanggup untuk memberikan kamu health insurance. Saya juga tanya, Tuhan, sakit-sakitan begini Tuhan bawa lagi ke negara itu yang mahal semuanya dan lain sebagainya, insurance mahal. Bapak Ibu, ajaib. Kalau saya sehat sampai hari ini, saya nggak pernah kambuh, emak saya nggak pernah kambuh, gigi kambuh, tapi Tuhan ketemukan dengan Pak Setia kan? Nggak tahu dari mana jalannya, pokoknya saya ketemu Pak Setia aja gitu aja. Nggak tahu, ajaib. Ibu Sarah berapa kali root canal, berapa kali crown, berapa kali kita harus berobat gigi. Dari mana duit? Dari mana semua? Tapi Tuhan siapkan untuk gigi ketemu Pak Setia, untuk kesehatan puji Tuhan sampai sekarang tidak pernah kambuh penyakitnya enak. Sebelum kesini, tiap bulan asmanya juga keras. Ibu Sarah juga begitu, asmanya mesti minum sampai dokter nggak kasih kodin. Kalau nggak kasih kodin, kayaknya nggak akan bisa selesai, nggak bisa tidur. Itu hampir tiap bulan juga. Tapi Bapak Ibu, kalau sampai sekarang sehat, siapa lagi kalau bukan yang di atas sana? Ajaib, sehingga itu selalu membuat saya, aduh Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu ingat juga waktu kita mau ngurus green card misalnya. Waktu itu gereja sudah katakan, Pak Riki, kita mau tambah 5 tahun lagi, mau nggak mau kita harus sponsor untuk green card. Itu almarhum Pak Yansen masih hidup. Kemudian kita cari lawyer sama-sama, dan memang waktu itu gereja ada saving. Kita tahu sama-sama, sehingga gereja memutuskan, kita cukup untuk mengapply green card. Akhirnya kita cari lawyer sama Pak Yansen. Sudah berjalan, di tengah jalan, Bapak Ibu ingat tahun berapa itu? Kita mengalami krisis finansial, dan memang uang dalam kas gereja kita benar-benar habis. Sehingga gereja juga datang kepada saya, Pak, memang udah jalan lawyer, tapi kita nggak ada uang dan ya mau bayar dari mana? Bapak Ibu Sarah juga tunduk, kemudian berdoa lagi sama Tuhan. Tiba-tiba ngomong sama adik saya, rumah kita jual aja di Makassar lah, daripada repot-repot, Pak Mama sudah nggak ada. Jual, bagi 2. Adik saya kasih lunas rumahnya di Sorong, saya bayar green card waktu itu. Sehingga Bapak Ibu lihat, ajaib ya. Dari mana semuanya? Dari Tuhan. Waktu pertama kali datang ke sini, saya ingat Pak Palani bilang, karena tujuannya memang waktu itu mau ke Portland. Pak Palani bilang, Pak Riki, salah satu tanda dari Tuhan, visa dapat, dan kedua, Bapak harus punya uang at least 6.500. Waktu itu kurs dolar kalau nggak salah masih tinggi sekali tahun 2005 ya. Dari mana dapat duit? 6.500 dari mana? Berapa juta itu? Bapak Ibu pendek cerita, waktu nyampe di sini, tinggal di apartemen situ, kita buka-buka, banyak sekali. Ternyata lebih Tuhan kasih, bukan 6.500, 10.500. Sehingga sama Sarah, wah boleh itu, duitnya banyak. Tapi ternyata Bapak Ibu bukan banyak, karena masih ada masalah waktu itu di gereja ini. 3 bulan pertama bendahara waktu itu langsung datang sama saya, Pak Riki sudah ada di sini, tapi 3 bulan pertama kami mau tetap bayar apartemen pendeta yang lama. Jadi Bapak kalau mau tinggal di sini ya bayar apartemen sendiri. Gak apa-apa Bapak Ibu, saya juga masalah nggak marah, nggak ini juga ya sudah. Siapa suruh kan? Siapa suruh datang Jakarta kira-kira gitu? Siapa suruh datang sini kan? Mendatang sendiri, kamu bayar sendiri apartemen. Bapak Ibu kami berdoa, nggak apa-apa. Terus itu. Pas 3 bulan, masuk bulan berikut, lihat habis, 0. Jadi langsung lapor lagi sama Tuhan, Tuhan ini benar-benar nih 3 bulan sudah bayar sendiri, sekarang 0. Mau dapat bayar dari mana lagi? Habis berdoa, bendahara telepon, Pak, mulai bulan ini apartemen Bapak kami yang bayar. Puji Tuhan. Apa saya langsung bilang, enak aja ya 3 bulan lalu kamu tak kembalikan, makan gitu maksudnya. Enak aja sekarang, dari mana uang saya gini? Mana harus kita kurang aja kawan itu kan?
bersyukur, berterima kasih. 3 bulan kamu disuruh bayar sendiri, uangmu ada. Karena siapa? Di atas sana. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi terlalu banyak, dan mungkin Bapak Ibu semua kita punya ratusan ribuan kesaksian lain yang kalau kita tidak mengucap syukur, salah kita, bahkan bukan berdosa kita. Karena apa? Tuhan sudah terlalu banyak memberkati hidup kita. Yang kedua, lihat ke atas, mengucap syukur. Sekarang lihat ke sekeliling, ya. Lihat di sekitar kita. Bagaimana dengan kita hari ini? Sebelum kita lihat sekeliling kita, mari kita tanya diri kita sendiri. Gimana kamu? Saya kita tanya, bagaimana Bapak Ibu? Oke kok, saya oke Pak, hidup saya baik, saya nyaman, saya juga puas. Wah, puji Tuhan ya, puas selalu? Iya puas. Tapi gimana kalau sudah buka mail, lihat TV, ada advertise, masih puas atau enggak? Oh Pak, saya puas Pak dengan mobil saya yang sekarang. Oke lah, yang penting masih jalan. Puji Tuhan bannya bulat, kalau bannya segitiga kan ya saya setengah mati juga, gitu kan? Tapi ini karena bannya bulat jadi masih nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan. Bagaimana setelah pergi ke showroom, kemudian lihat dan kemudian sales katakan, Pak, ini mobil baru, ini irit bensin dan wah ini keluar semua otomatis, ya, tinggal pencet semuanya keluar. Oke. Nah Bapak Ibu masih puas atau? Oh boleh juga. Iya kan? Kayaknya boleh juga. Ya. Oh bagaimana? Saya puas kok Pak dengan pakaian saya yang saya pakai sekarang. Ya. Pokoknya Bapak lihat sendiri saya kan apa adanya. Bagaimana kalau pas jalan di mall, di Marshall, Ross, TJ Maxx, Macy's, Bloomfield, Bloomingdale. Pokoknya mall ya, malu. Saya biasanya ke TJ Maxx, Ross, jadi saya betul bilangnya kalau. Terus kemudian kita lihat, oh, only today sale, ya kan? Gitu. Hari ini, kalau besok kamu datang, nggak sale lagi. Masih puas atau enggak? Oh, boleh nih, sale 50%, ya kan? Nah, Bapak Ibu kayak begitu. Oh, saya puas kok dengan rumah saya yang sekarang. Saya puas kok tinggal di apartemen, nggak apa-apa. Yang penting ada tempat berteduh, ya kan? Bagaimana setelah jalan-jalan ke Beverly Hills? LA, ya kan? Kemudian lihat rumah-rumah di sana. Wah, boleh juga. Atau kita pinggir pantai, rumah yang pas di pinggir pantai, terus lihat lah. Masih puas atau enggak? Atau enggak? Wah, boleh juga nih. Dulu puas kan? Temannya Ibu Sarah pernah datang di sini kan, kemudian tinggalnya di rumahnya si Panji, anaknya Bambang. Jadi karena mau ketemu sama Ibu Sarah, telepon jam 2 pagi, kami pergi lari ke sana untuk ketemu dia. Rumahnya luar biasa. Wah, kalau kita punya gini bagus, dia nggak setengahnya aja lah, yang penting kolam renang aja gitu kan, nggak usah terlalu besar. Bapak Ibu mulai kan, kalau lihat rumah-rumah yang begitu, mulai ada dalam hati kita. Pertama ditanya, oke, puas. Semua kita akan katakan puas dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita, sampai pada satu titik kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Betul? Pertama puas, waktu kita lihat di sekeliling kita bandingkan dengan orang lain, mulai kita ada perasaan, wah kayaknya saya bisa. Dan Bapak Ibu, saya pun sebagai hamba Tuhan sering jatuh, khususnya ketika anak-anak saya misalnya datang sama saya dan katakan, Pak, lihat loh, teman-teman saya punya barang itu, masa saya tidak punya? Ada juga dalam hati saya, Tuhan, kenapa saya nggak bisa belikan mereka seperti teman-teman mereka yang lain? Disitulah saya juga ditantang pada titik ini ketika mencoba untuk membandingkan dengan yang lain. Dan bagaimana cara saya untuk menasihatkan mereka agar mereka puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka melalui orang tua mereka. Kalian harus puas mengucap syukur dengan apa yang ada, karena kalian lihat di sekeliling kalian masih ada banyak orang yang jauh lebih susah. Dan disinilah titik awal kejatuhan kita Bapak Ibu, ketika kita merasa kurang puas dengan semua berkat Tuhan yang sudah kita miliki, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persoalannya adalah kita seringkali lupa bahwa rahasia hidup yang bahagia bukan dengan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi hidup dengan apa yang kita punya sekarang. Banyak orang salah. Dia pikir bahagia kalau dia cari ini, cari itu, penuhi ini, penuhi itu, dan lain sebagainya. Sudah dipenuhi, cari lagi. Sudah dipenuhi, cari lagi. Mereka pikir itulah kepuasan. Salah besar. Kepuasan atau kebahagiaan adalah ketika kita mengucap syukur, belajar untuk hidup dengan apa yang kita punya hari ini, apa yang kita punya sekarang. Banyak manusia, mungkin termasuk kita juga, tidak pernah merasa puas dan bahagia. Kenapa? Seringkali kita menghabiskan hidup kita dengan berkonsentrasi pada apa yang tidak kita punya. Bukan justru mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita punya. Akhirnya apa? Kehilangan sukacita, sampai hidup kita berakhir. Kita banyak kehilangan waktu-waktu indah dalam hidup kita dengan rasa puas dan pengucapan syukur. Bapak Ibu lihat ayat 7 dalam Mazmur 95 tadi yang saya bacakan. Mazmur katakan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Apa artinya Bapak Ibu? Kita ini hanya kawanan domba yang hanya ikut kemana sang gembala membawa kita. Artinya waktu ini singkat.
Di satu tempat di mana kita tidak pernah tahu kapan dia akan hilang. Kapan gembala kita akan mengangkat kita kembali, memindahkan kita ke tempat lain. Itu kira-kira artinya. Dia gembala kita hanya kawanan domba, tuntunan tangannya. Artinya singkat, kita tidak tahu dia bawa kita berikut ke tempat yang mana, sehingga apa yang ada di situ, kalau ada rumput hijau dia bawa ke rumput hijau, kita harus menikmatinya. Ya, kita tidak pernah tahu kapan itu akan hilang, kapan itu akan berakhir, karena kita hanya domba yang dibawa terus dan hanya mengikuti tuntunan dari sang gembala kita. Saya ada cerita di Meksiko. Ada satu fenomena alam yang luar biasa, saya nggak tahu di mana tempatnya, hanya dibilang di daerah Meksiko. Tapi ditemukan mata air panas dan mata air dingin itu berdampingan di Meksiko. Kalau di Lombok, di Mataram ada satu tempat rekreasi, biasanya turis ke situ, itu di tengah laut ada mata air tawar. Jadi saya pernah sama Ibu Sarah dibawa naik boat ke situ, terus kita lihat di tengah laut itu ada mata air tawar. Jadi dirasa ya air tawar yang keluar, tapi di tengah laut. Nah di Meksiko ini mata air panas berdampingan dengan mata air dingin, sehingga Bapak Ibu fenomena alam ini membuat banyak turis, termasuk ibu-ibu di sekitar tempat itu, jadikan itu tempat cuci baju. Karena ada air panas, ada air dingin, sehingga mereka bilang kita nggak perlu ke semua tempat. Jadi mereka cuci pakai air panas, mereka bilas pakai air dingin. Nah ceritanya ada turis lewat, kemudian turis bilang begini sama orang Meksiko, guide-nya dia, wah mereka ini harus bersyukur loh ibu-ibu ini, karena ada ibu di atas sana yang murah hati, yang menyediakan air panas dan air dingin pada lokasi yang sama, sehingga mereka itu tidak perlu repot. Terus guide-nya bilang, no senor, no. Mereka itu nggak mengucap syukur. Mereka itu tiap kali datang di sini mereka ngomel. Mereka bilang, kenapa ibu di atas sana tidak siapkan sabun sekalian? Itu katanya ngomelannya ibu-ibu. Jadi turisnya bilang, gitu. Maksudnya kan mengucap syukur. Ada air panas, ada air dingin sama-sama. No senor, no. Mereka tidak mengucap syukur. Mereka ngomel karena mereka bilang, ibu itu di atas sana harusnya jangan siapkan air panas saja dan air dingin, tapi harusnya siapkan sabun sekalian, supaya kita tidak membawa sabun. Nah, Bapak Ibu, itu kita kan? Itulah manusia. Coba lihat sekeliling kita. Lihat udara di sekeliling kita. Kadang-kadang memang panas, kita ngeluh. Kadang-kadang ya dingin sih nggak terlalu. Maaf, kalau misalnya di California, ucap syukur kan? Kita ada di California. Lihatlah warna-warna bunga daun yang ada di sekeliling kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak bayangin. Coba berimajinasi misalnya Tuhan ciptakan semua bunga warnanya hitam. Bagaimana jadinya dengan dunia ini? Semua bunga itu nggak ada warna-warni, putih semua. Pokoknya semua tanaman daun hijau bunga putih, daun hijau bunga putih, semuanya satu warna. Indah atau enggak? Enggak. Tapi Bapak Ibu lihat warna-warni bunga di sekeliling kita. Udara, kita tidak pernah bukan sampai 46-47 derajat Celcius seperti Pak Titus di Afrika Barat yang baru-baru di SMS. Sudah sakit levernya, sudah kambuh, dia punya malaria. Karena malaria ada lever, tidak tahu meminum obat malaria. Obat malaria tidak boleh karena lever, obat lever tidak boleh karena malaria. Plus panas, jadi dia cerita, dia basahkan handuk, dia alas di papan, kemudian dia tidur. Tidak berapa menit kemudian handuknya kering, dia harus basahkan lagi dengan air, tidur lagi. Saking panasnya, kita di sini pernah, saya rasa nggak pernah, mengucap syukur karena apa? Udara di sekeliling kita. Bapak Ibu, ada foto apartemen saya. Bapak Ibu sudah sering ke apartemen saya. Itu apartemen saya, itu ruang tamu, kemudian ruang makan. Ya, tiap kali saya mission trip ke Indonesia, terus saya lihat teman-teman yang melayani di daerah pedalaman. Ini rumah pendeta Anugerah Vanggidai. Saya nggak sempat foto TV saya, lumayan udah flat. Itu TV-nya masih begitu. Tapi TV saya sudah flat, Bapak Ibu, maksudnya sudah nggak besar. Itu lihat. Kemudian saya pergi, ini rumah tambak depan dari Anugerah Vanggidai. Kemudian yang berikut ini rumah di Ngabang yang saya pergi waktu lalu, sama sekali kosong, tidak ada isinya. Ya itu rumah mereka, itu tampak depan. Sesudah ini ada tampak depan, itu rumahnya pendeta Sopamena dan pendeta Mateus. Kemudian ini rumah pendeta di Sumba Timur. Saya pergi juga ke situ, mereka melayani salah satu pos PI. Kemudian ini di Sentani, ini kamarnya Pak Agus. Belum lagi Bapak Ibu kalau melihat anak-anak di Medan, di Ngabang, di Papua. Kalau saya nggak mengucap syukur, berdosa saya di hadapan Tuhan. Berdosa saya. Apartemen saya, kalau saya masih komplain, saya berdosa di hadapan. Tiap kali ke Papua atau ke Indonesia, lihat teman-teman hamba Tuhan yang begitu setia melayani pekerjaan Tuhan. Ya memang orang bilang, ya Pak, masa Bapak tinggal di California rumahnya kayak pendeta di Sumba, ya kan nggak mungkin lah, ya kan. Tapi Bapak Ibu, kalau saya lihat mereka masih bisa melayani dengan setia,
dengan semua fasilitas seperti itu, mereka masih tetap semangat melayani. Kalau saya nggak setia dan semangat melayani, saya berdosa di dalam Tuhan. Tiap kali saya melihat mereka, bukan masa fasilitasnya, bukan masalah rumahnya, tapi hati mereka yang melayani dengan luar biasa, saya selalu meneteskan air mata. Melihat anak-anak di Sumba, anak-anak di Papua, tiap kali mereka melihat, waktu saya ajak mereka makan di Texas Fried Chicken yang saya sudah tampilkan kepada Bapak Ibu, mereka bilang, jangankan anak-anaknya Bapak Ibu, Pak Agus dan Ibu juga katakan, inilah pertama kali kami dibawa makan di mall. Saya juga meneteskan air mata. Saya sampaikan anak-anak, kalian lihat, keterlaluan kalau kalian masih ngomel. Kita semua ada makanan, 24 jam, 7 hari kita selalu ada, mau makan apa saja silahkan. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, melihat sekeliling kita membawa kita untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terakhir, melihat ke dalam diri kita sendiri. Tadi melihat ke atas, lihatlah Tuhan. Tuhan sumber berkat. Kedua, lihatlah di sekeliling kita. Sekarang kita bisa mengucap syukur kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Pengucapan syukur sebenarnya adalah ekspresi kesantunan. Pengucapan syukur adalah ekspresi kerendahan hati, ekspresi kesederhanaan, ekspresi berterima kasih dan memproklamirkan bahwa saya ini manusia lemah, ada Tuhan atau ada orang-orang lain, ada kuasa lain di luar saya yang jauh lebih besar. Waktu saya lihat diri saya sendiri, saya langsung mengucap syukur, artinya saya berekspresi dengan kerendahan hati, katakan, Tuhan, kalau saya ada sebagaimana saya ada sekarang, tidak lepas dari orang-orang yang ada di sekeliling saya. Tidak lepas dari para sahabat-sahabat saya yang mendoakan saya. Tidak lepas dari orang tua saya. Tidak lepas dari orang-orang di gereja sepersekutuan saya yang terus mendoakan saya. Dan di atas segala-galanya, tidak lepas dari tentunya di atas sana. Sebagai pengakuan, pengucapan syukur sebagai pengakuan bahwa ada banyak orang lain yang punya pengaruh, yang punya kuasa untuk memberikan keuntungan kepada saya. Mengakui bahwa hidup saya menjadi seperti sekarang, keberhasilan saya, kesuksesan saya karena ada support, ada dukungan dari mereka. Saya baca satu quotes tentang Thanksgiving. Saya berusaha untuk terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kira-kira bunyinya begini: saya bersyukur karena saya harus bayar tax, karena itu berarti saya masih kerja, katanya. Kan banyak orang ngomel bayar tax. Harusnya bersyukur karena kalau diingat, oh iya, kenapa saya bayar tax? Berarti saya masih kerja. Saya bersyukur karena baju saya sudah sedikit jadi sempit. Itu berarti saya ada cukup makanan sehingga badan saya agak melar sedikit. Nah, tapi kan biasanya kalau baju kita sempit langsung pikir, aduh ini kenapa sih ya, diet gue agak murah sedikit. Tapi artinya waktu lihat baju makin sempit, puji Tuhan, berarti saya masih cukup makanan, makanya agak melar sedikit. Yang tidak perlu pikir-pikir untuk ke mall dan beli baju lain dan lain sebagainya, stres sendiri, mau ke mall lah beli baju baru, atau stres diet lah dan lain sebagainya. Ucap syukur aja. Saya bersyukur untuk rumput yang harus saya potong tiap minggu, jendela yang harus dibersihkan, karpet yang harus di-vacuum. Berarti saya masih punya rumah, ya kan? Saya bersyukur karena dapat tempat parkir di paling ujung sehingga saya harus jalan. Tapi saya bersyukur artinya saya masih punya kaki dan saya masih bisa sanggup berjalan. Saya masih sehat. Saya bersyukur karena tagihan listrik tinggi, karena pakai pemanas musim dingin, pakai AC waktu musim panas, gak apa-apa. Bersyukur karena berarti badan saya masih normal, gak sakit, masih hangat. Sehingga waktu dingin saya butuh panas, waktu panas saya butuh dingin. Gimana kalau badannya dingin sekali? Ya kan? Atau badannya panas sekali. Oh saya oke kok kalau dingin karena badan saya langsung dingin, sakit itu. Tapi kalau kita, wah bagus, panas, bayar mahal karena pemanas dan dingin. Puji Tuhan, badan saya masih normal. Itu katanya quotesnya. Ya, saya bersyukur karena banyak orang yang mengeluh atas pemerintah. Gak apa-apa, itu berarti saya tinggal di negara yang masih punya hak untuk bebas berbicara. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk alarm yang bunyi pagi-pagi dan mengganggu saya di pagi hari. Gak apa-apa, bersyukur berarti saya masih bisa hidup. Ya kan? Jadi waktu alarm bunyi, Bapak Ibu terbangun, dia, oh ada alarm, kita masih ngantuk. Enggak, bersyukur karena berarti saya masih bisa bangun bernapas. Oh, saya masih bisa hidup. Sehingga Bapak Ibu lihat, banyak sekali hal yang bisa kita ucap syukur, tapi kita pada dasarnya selalu ada aja komplain. Nah, sehingga perayaan Thanksgiving setiap tahun sebenarnya itu hanyalah highlights. Ya, karena harusnya Thanksgiving itu habit, lifestyle. Jadi bulan November kalau kita memperingati hari Thanksgiving itu semacam garis bawah saja atau ada highlights, ya. Hanya highlights untuk menunjukkan kepada kita, lihat ini semua. Sejak kamu lahir, lihat semua. Tahun yang lalu, lihat terlalu banyak berkat Tuhan. Sehingga Thanksgiving harusnya menjadi Thanksgiving, artinya hidup yang berterima kasih tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Pengucapan syukur adalah kehidupan yang penuh terima kasih. Thanksgiving adalah Thanksgiving. Kenapa? Ketika sikap pengucapan syukur itu didemonstrasikan, bukan hanya di mulut saja,
Tapi Thanksgiving akan menjadi Thanksgiving kalau itu didemonstrasikan dalam hidup kita tiap hari. Gimana caranya? Misalnya Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang penuh kemenangan. Saya juga dapat pengampunan dosa, kita peringati hari ini. Saya terima kasih Tuhan sudah mati di atas kayu salib, dosa saya diampuni, saya mendapatkan hidup kekal. Buktikanlah dalam cara mentaati firman-Nya tiap-tiap hari. Melayanilah dia dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak dia mati di atas kayu salib, kita masuk neraka. Demonstrasikan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap bakat, talenta yang kita terima dengan cara apa? Investasikan, dedikasikan kembali untuk kemuliaan Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, harusnya kita kembalikan kepada Tuhan dengan melayani dia dengan serius. Sebagai orang tua, dengan melihat talenta-talenta karunia yang ada pada anak-anak kita, ingat dari mana asalnya. Kita minta sama Tuhan untuk kita dikaruniai dengan anak-anak. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan lengkapi mereka dengan karunia talenta. Waktu mereka sudah punya karunia talenta, kepada siapa lebih banyak kita dedikasikan talenta mereka? Harus kita akui Bapak Ibu, jujur, kadang-kadang kita lebih banyak mendedikasikan talenta, kemampuan-kemampuan mereka untuk dunia ini. Ketika diminta untuk dikembalikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, terlalu banyak excuse. Padahal itu berkat Tuhan, dan tiap karunia talenta yang mereka punya adalah berkat Tuhan. Sehingga bersyukur untuk talenta, kembalikan, dedikasikan kepada Tuhan. Apalagi berterima kasih kepada Tuhan atas harta, kecukupan, bahkan hidup berlimpah yang kita miliki sekarang di sini, di negara ini. Dengan cara bagaimana? Bagikanlah itu kepada mereka yang miskin. Jangan serakah, jangan tamak. Bagikanlah itu untuk mereka yang membutuhkan di belahan dunia lain, untuk anak di Medan, di Papua, di Indonesia. Bapak Ibu, mengapa kita bilang kita tidak punya uang untuk memberikan bagi orang lain, bagi yang miskin? Tapi kita bisa makan di restoran $50, $60 at least. Saya tidak anti Bapak Ibu, saya tidak katakan kita nggak boleh ke restoran. Saya juga sering ke restoran makan, boleh. Tapi kalau kita katakan kita tidak ada uang untuk mengingat mereka yang miskin, dan kita makan di restoran di negara ini, kita beli alat elektronik, kita beli baju baru, kita beli tas baru, kita beli TV baru, kita beli yang baru, kita berdosa saya rasa di hadapan Tuhan. Ketika dituntut untuk membagi kepada orang lain, kita selalu ada alasan. Tapi kita bisa berikan hal yang lain. Waktu kita tanya berterima kasih Tuhan, saya berterima kasih untuk harta yang saya punya. Berterima kasih kepada Tuhan dengan kesehatan yang dia berikan kepada kita. Dengan cara apa? Berikanlah hidup ini untuk melayani dia. Ada orang tanya sama saya, Pak Riki, berapa jam harus saya berikan untuk Tuhan? Berapa jam dari hidup saya yang saya harus kasih sama Tuhan? Terus saya balik tanya, berapa jam kamu habiskan waktu untuk memohon, meminta kepada Tuhan untuk memenuhi semua keperluan hidup kamu? Ya tiap hari dong, tiap saat saya berdoa minta sama Tuhan. Tiap kali saya ingat, saya doa. Tiap kali saya ingat, saya minta sama Tuhan. Tuhan jaga saya, pelihara saya, lindungi saya. Oke. Kalau kamu tanya, berapa jam harus saya berikan untuk Tuhan? Berikan semua waktu. Ya Bapak Ibu jangan salah tangkap juga bahwa ini tidur di gereja, ini berarti ini pendeta ini. Ini berarti mesti masuk sekolah teologi. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi saya mau membawa kita untuk lihat, kadang-kadang lihat betapa egoisnya kita. Kita banyak minta sama Tuhan untuk penuhi kita, perhatikan kita, dengar kita. Ketika kita dituntut untuk mengembalikan kepada Tuhan, banyak sekali alasan. Untuk apa dia tanya sama saya kalau gitu? Ada tanya, Pak berapa jam saya harus kasih untuk Tuhan? Iya kan? Berarti kan dia mau hitung-hitungan sama Tuhan. Ya berapa jam kamu habiskan waktu untuk meminta sama Tuhan? Sehingga Bapak Ibu banyak cara untuk kita bisa ekspresikan, demonstrasikan rasa terima kasih kita. Berterima kasih kepada Tuhan atas kepeduliannya dan perhatian Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih kau begitu peduli dan perhatian kepada saya. Caranya gimana? Lihat orang-orang di sekeliling kita. Jangan-jangan orang-orang di samping kita, di sekeliling kita, di gereja ini juga mungkin, mereka membutuhkan kepedulian kita, membutuhkan perhatian kita, membutuhkan uluran tangan kita dalam bentuk apa saja. Jadi teman cerita buat mereka, mungkin membantu kalau mereka tidak punya uang, mungkin bantu mencarikan apa saja Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau peduli buat saya, terima kasih Engkau memperhatikan hidup saya. Caranya apa? Lihat orang-orang di sekeliling kita. Bukan berarti kita juga tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan Bapak, semua punya. Tapi ada waktu-waktu Tuhan bilang kamu bersyukur. Lihat orang-orang di sini, mungkin mereka membutuhkan perhatian kamu, kepedulian kamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Atau sebelum saya tutup dalam doa, saya lihat kembali klip tentang ucapan syukur yang tadi saya sudah buka. Sambil Bapak Ibu mengingat kembali, mengevaluasi hidup lagi, dan ya mengucap syukurlah untuk semua hal. Lihat ke atas,
Lihat sekeliling kita, lihat juga pada diri